Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Majid Alfarosa dari kelas 11 IPA 4 Presensi 28. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan pemanasan global. Selamat menyaksikan. Menurut data yang dirilis oleh World Resource Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia dengan 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun. Laporan UNDP pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Nah, teman-teman semuanya, video tadi telah menunjukkan bahwa di Indonesia telah terjadi fenomena deforestasi. Deforestasi adalah penggundulan hutan yang dilakukan untuk mengubah fungsi hutan, misalnya untuk pertanian, peternakan, atau untuk pemukiman penduduk. Secara tidak langsung, deforestasi telah mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, tapi sebelumnya, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Mengapa bisa terjadi pemanasan global? Apa dampaknya bagi kehidupan di bumi dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk, simak video berikut ini untuk mengetahui penjelasannya. Nah, poin pertama, apa itu pemanasan global? Jadi, pemanasan global merupakan kenaikan suhu rata-rata di bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti atmosfer bumi. Poin kedua, mengapa pemanasan global itu dapat terjadi? Nah, perlu diketahui bahwa pemanasan global dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa aktivitas seperti penggunaan emisi gas bahan bakar kendaraan, aktivitas pembakaran industri, penggunaan gas CFC seperti AC atau kulkas, penebangan dan pembakaran hutan, hasil gas metana dari kotoran ternak, dan yang terakhir adalah penumpukan sampah. Aktivitas-aktivitas tersebut menyebabkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menjadi meningkat. Apabila gas-gas tersebut terlepas ke atmosfer bumi, maka akan terbentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Terbentuknya lapisan tersebut menimbulkan efek rumah kaca, di mana radiasi matahari yang masuk ke bumi terperangkap dan tidak dapat kembali lagi ke angkasa, sehingga terpantul kembali ke bumi. Hal ini menyebabkan suhu bumi menjadi semakin panas. Nah, selanjutnya, apa dampak dari pemanasan global? Salah satu dampak dari pemanasan global yang sangat terasa yaitu 1. Permukaan air laut yang mengalami kenaikan. Kenaikan permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub-kutub bumi, sehingga merubah volume air laut. 2. Suhu udara terasa sangat panas. Pemanasan global sangat mempengaruhi kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Salah satu dampak pemanasan global terhadap lingkungan adalah meningkatnya suhu udara sehingga terasa semakin panas. Hal ini dapat dirasakan terutama di kota-kota besar. Yang ketiga yaitu meningkatnya hujan ekstrim hingga menyebabkan banjir dan tanah longsor. Musim di berbagai belahan dunia memiliki waktu tertentu. Namun, sejak pemanasan global melanda bumi, musim datang makin tidak beraturan. Misalnya, di bulan Juni sudah tidak ada hujan, tetapi tiba-tiba terjadi hujan ekstrim yang bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Keempat, yaitu semakin punahnya spesies fauna. Contoh dari dampak ini yaitu adanya beruang kutub yang kehilangan habitatnya karena mencairnya es di kutub bumi,
dan kera yang kehilangan habitatnya karena adanya kebakaran hutan. 5. Munculnya wabah penyakit. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim yang sangat tidak menentu. Kondisi tersebut mendorong perkembangan virus, bakteri, dan nyamuk yang ada di lingkungan, sehingga menyebabkan timbulnya berbagai penyakit yang ada di masyarakat. Contohnya adalah diare. Meningkatnya curah hujan akibat pemanasan global menyebabkan banjir. Ketika banjir, ketersediaan air bersih menjadi terbatas, sehingga muncul penyakit seperti diare. Contoh yang kedua yaitu demam berdarah. Suhu yang meningkat mendorong nyamuk untuk berkembang biak. Hal ini memicu potensi demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue. Contoh yang ketiga yaitu penyakit kulit. Ozon yang berlubang akibat pemanasan global meloloskan radiasi sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Hal ini tentu memicu munculnya sel kanker pada kulit yang sangat berbahaya. Contoh wabah penyakit lainnya yaitu flu burung. Perubahan iklim akibat pemanasan global turut mempercepat penyebaran virus flu burung yang menyebar melalui virus influenza tipe A pada unggas. Selain itu, contoh dari wabah penyakit ini yaitu heat stroke. Peningkatan suhu udara memunculkan gelombang panas yang sangat berbahaya. Kondisi tersebut dapat memicu adanya serangan heat stroke. Nah, dampak-dampak tersebut sangat berbahaya bukan? Lalu, bagaimana ya cara mengurangi adanya pemanasan global? Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Kedua, kurangi penggunaan plastik. Hal ini bisa dimulai dari membawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Dengan demikian, penggunaan kantong plastik bisa dikurangi, sehingga jumlah sampah anorganik menjadi lebih berkurang. Yang ketiga yaitu menghemat penggunaan energi listrik di rumah. Hal ini bisa dilakukan dengan mematikan alat elektronik saat tidak dibutuhkan. Keempat, hindari membakar sampah dan buanglah sampah pada tempatnya dengan dipilah sesuai jenisnya. Pengolahan tersebut dapat dilanjutkan dengan 3R: reduce, reuse, dan recycle. Reduce artinya mengurangi pemakaian, reuse artinya menggunakan kembali, dan recycle artinya mendaur ulang. Pengolahan sampah yang tepat tentu akan menguntungkan manusia dan lingkungan. Dengan demikian, masalah pemanasan global dapat segera diatasi. Kelima yaitu reboisasi. Reboisasi bisa dilakukan dengan menanam pohon mulai di pekarangan atau di lingkungan rumah kita. Pertama, kita bisa menggunakan kendaraan umum ketika bepergian untuk mengurangi emisi gas karbon. Di video kali ini, saya menggunakan batik Solo Trans untuk mengurangi emisi gas karbon sebagai wujud aksi dari pencegahan pemanasan global. Kedua, kita bisa menggunakan sepeda ontel saat berangkat sekolah untuk mengurangi emisi gas karbon. Dan yang ketiga, kita bisa menghemat penggunaan alat elektronik untuk mengurangi gas CFC. Kali ini saya mematikan AC sebagai bentuk pencegahan pemanasan global dalam mengurangi emisi gas CFC.
Sekecil apapun usaha kita dalam membantu mengurangi penyebab perubahan iklim, akan berdampak besar jika kita melakukannya secara terus-menerus dan bersama-sama. Yuk teman-teman semuanya, kita kurangi penyebab perubahan iklim.